selamat datang kembali di YouTube channel kita. Hari ini aku mau bahas tentang yang komen-komen kemarin yang seputar belajar sinyal di sekolah ya. Jadi kok nggak ada bahasa Inggris gitu ya. Terus pelajaran sains itu belajar apa? Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar itu ya. Oke, nonton terus video kita sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe Sokoban sama Sebumi. Dadah. Halo teman-teman, kemarin ada yang nanya, Novi kemana? Kok nggak update video baru lagi gitu ya. Jadi seminggu ini kita memang sibuk banget ya. Jadi hari Selasa kemarin kan festival kue bulan ya. Kalau di sini itu kita libur 3 hari. Itu juga hari penting juga. Nah udah gitu selama libur dan 1 minggu ini tugasnya Yao di sekolah itu banyak banget gitu ya. Dan aneh-aneh gitu ya tugasnya. Nah, terus kemarin itu dia juga ada pelatihan militer kan. Jadi selama 3 minggu ini kan dia latihan baris berbaris gitu ya. Ternyata kemarin itu ada pamerannya gitu loh. Kayaknya sih pameran ya. Nah, pameran dia militer gitu. Nah, jadi dia itu dikasih seragam sama sekolahnya seperti ini. Nah, jadi ada topinya. Nah, terus ini ada bajunya, ini bendera China ya. Nah, terus ini ada ikat pinggangnya, ini celananya ya. Jadi harus lengkap begini teman-temannya semua gitu ya. Terus di sana baris berbaris, Yao ada yang salah nggak teman-temannya yang salah? Ada banyak juga sih. Banyak yang salah ya. Jadi disuruh belok ke kiri, terus orangnya belok ke kanan. Kalau Yao ada salah nggak? Yao sih nggak terlalu sih. Iya, nggak ada salah ya. Nggak ada. Nggak ada salah. Jadi kelas Yao juara berapa dong? Kelas Nyonya juara 3. Oh, juara 3. Oke lah, lumayan bagus juga ya. Ya udah, Yoyo mau main boleh main ya. Yoyo lagi mau main dia nih, main tempel-tempel ya. Teng-teng. Main-main ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi awal minggu ini gitu ya. Jadi awal minggu kemarin itu kan libur tuh Senin Selasa. Nah, walaupun anak-anak libur, sekolah itu pasti ngasih tugas yang banyak sama anak-anaknya. Misalnya kayak Yao kemarin nih. Nah, ini pelajar bahasa Mandarin. Nah, kerjain latihannya ini buku latihannya ya. Nah, kerjain sebanyak 9 lembar ini. Nah, banyak ini PR-nya gitu ya. Terus harus bikin gambar. Nah, gambar tentang kue bulan atau bikin ini dari lilin begini bikin kue bulannya. Nah, bikin kue bulan. Nah, terus kemarin itu kan kita festival kue bulan ya. Jadi kalau di sini itu acara makan bersama dengan keluarga. Jadi kita itu kemarin pergi ke Shijiazhuang gitu ya, makan bersama keluarga gitu. Nah, terus sekarang itu sebentar lagi nih tanggal 1 Oktober mau perayaan kemerdekaan China ya 1 Oktober. Sekarang itu tugasnya nih kan libur nih Sabtu Minggu ya. Nah, tugasnya banyak lagi ya. Jadi suruh menggambar tentang kemerdekaan nih. Ya, jadi kemarin itu kita menggambar ini. Kita menggambar ini ya. Nah, menurut teman-teman bagus nggak nih gambar? Jadi 1 Oktober ini China merayakan kemerdekaan yang ke-75. Nah, ini benderanya. Terus itu di bawah itu Tiananmen ya. Jadi kayak dia pokoknya ikon di sinilah ya, itu namanya Tiananmen gitu ya, ada gunung ini saya yang bikin, terus Yao mewarnai gitu ya. Nah, kita bikin ini. Terus ada juga disuruh bikin kayak satu buku gitu ya, sejilid buku gitu, bikin tentang puisi gitu ya, bikin kayak gitu-gitulah. Pokoknya cukup banyak gitu ya. Yang paling aneh itu kemarin disuruh nyari misalnya dari berita, dari papan iklan, atau misalnya pelang-pelang toko gitu ya yang hurufnya salah gitu ya. Nah, di situ jadi kita Yao itu misalnya disuruh cari gitu ya. Yang mana nih hurufnya yang salah?
Nah, itu difoto kayak gitu, terus ditulis formulir kayak gitu. Cukup aneh memangnya. Jadi 1 minggu ini kita memang padat gitu ya. Saya nggak cukup waktu buat ngedit video. Nah, oke, hari ini saya mau bahas tentang komen-komen teman-teman ya. Kemarin tuh ada yang nanya, kelas 1 itu nggak ada bahasa Inggris ya? Ya, kalau kelas 1 itu belum ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu semua dimulai dari kelas 3. Ya, jadi nggak ada bahasa Inggris, apalagi bahasa lain, bahasa Jepang, bahasa itu nggak ada ya. Nah, bahasa Inggris itu dimulai kelas 3. Kalau kelas 1 ini baru bahasa Mandarin gitu ya. Ininya belajarnya bahasa Mandarin, terus matematika, sains sama aturan-aturan gitu ya. Terus di sekolah boleh bawa HP enggak gitu ya. Di sekolah itu tidak boleh bawa HP ya. Jadi palingan kalau misalnya anak-anak mau menghubungi orang tua, itu anak-anak bisa dibelikan jam tangan ya. Bisa dibelikan jam tangan. Kalau di sini itu jam tangannya yang ada GPS-nya itu kan, karena kalau misalnya kayak Yao masih kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih diantar jemput gitu ya. Tapi kalau yang udah agak besaran kan bisa pulang sendiri atau naik bus. Nah, itu biasanya orang tua kasih jam tangan, nah bisa menghubungi orang tua atau bisa ngelacak dia posisinya di mana gitu. Jadi lebih aman gitu ya. Terus ada yang nanya, boleh pakai sendal nggak gitu ya? Di sekolah nggak boleh pakai sendal ya. Jadi guru itu udah ngasih tahu kalau misalnya setiap hari Senin harus pakai sepatu putih gitu ya, sepatu olahraga putih. Nah, kalau hari lain boleh bebas. Terus kalau sains sama matematika kelas 1 itu apa bedanya? Nah, hari ini kita lihat ya, Yaoyo di sekolah itu belajar pelajaran moralnya, itu buku moralnya sama buku sainsnya itu belajar tentang apa. Yuk kita lihat ke sini ya. Nah, ini misalnya tentang moral dan peraturan ya. Kita lihat nih. Belajar apa aja sih ya. Nah, ini tentang menyapa gitu ya. Kalau menyapa itu misalnya guru bilang, "Halo ya, selamat Ya, pagi ya. Bu Guru," gitu ya. Nah, gitu. Terus ini diajarin cinta negara gitu ya. Ini lagunya gitu ya. Terus kita harus hormat kayak gitu-gitu belajarnya. Nah, terus kalau misalnya di jalan raya nih, nah gimana cara menyeberang, terus di pinggir jalan gitu ya, atau ada kereta seperti apa. Begitu aja ya. Pokoknya itu diajarin tentang aturan-aturan yang di masyarakat gitu ya. Ini kita cara berteman ya. Tentang apa namanya? Hidup sehat gitu. Nah, bangun pagi, tidurnya juga nggak boleh malam-malam, nggak boleh begadang gitu ya. Terus cara mencuci tangan, terus kalau cara makan, tata cara makan nih kita harus makan apa aja gitu ya yang sehat. Terus kalau misalnya waktu tata cara makan nih seperti apa ya, yang orang tua lebih dulu. Nah, terus misalnya kalau bersin harus seperti apa. Nah, ini ya. Nah, harus itu baru bisa makan. Aturan-aturan yang di masyarakat aja ya. Kita hidup bermasyarakat kan pasti ada aturannya, kayak kita misalnya di perpustakaan gitu nggak boleh bicara keras ya, nggak boleh gandeng, hidup sehat, makan apa, terus sebelum makan seperti apa, terus tidur bangun seperti apa, harus buang sampah kayak gitu-gitu. Nah, ini pelajaran moral. Nah, kalau ini pelajaran sains. Nah, kita lihat ya. Pelajaran sainsnya pelajaran apa? Tuh. Kalau sainsnya yang kelas 1, ya ini aja sih. Nah, kayak gini misalnya. Loh, kok ini kenapa balon bisa terbang gitu ya. Terus gimana pembentukannya awan? Nah, terus kalau misalnya nih bola-bola kecil. Oh, ternyata di hair dryernya bisa kayak gini juga. Nah, terus bikin kayak kebanyakan prakarya sih ya. Jadi kayak pesawat-pesawat kertas gitu, bikin pesawat begitu. Terus ini mengenal anggota tubuh.
Terus hewan-hewan, mengenal alam, kayak gitu-gitu. Tuh bikin prakarya lagi, ya kan? Nah, jadi nggak yang gimana-gimana juga sainsnya, dia memperkenalkan aja keadaan alam gini ya. Buang sampah misalnya. Nah, ini buang sampahnya kan ada macam-macam sampah. Dibuang ke tempat sampah apa? Begitu. Ada cara melipat baju. Ada cara menyimpan barang. Tuh, lipat bajunya seperti ini. Kayak kaos kaki bisa diginiin, dilipatnya seperti ini. Nah, begitu saja sih, ya. Nah, ini ada buku latihannya juga. Satu buku latihan Mandarin, satu matematika. Nah, buku latihannya. Nah, terus kalau pelajaran Mandarin itu nggak boleh, bukan nggak boleh, maksudnya udah nggak ada pinyin lagi. Jadi semua sudah mengenal Hanzi. Jadi ini tuh diajarin nggak ada pinyin lagi. Jadi harus sudah bisa mengenal hurufnya, ya, huruf kanjinya. Nah, terus ada kayak gini, menulis atau apa. Kalau matematikanya, ini kebanyakan soal cerita sih. Iya, ini tuh kasih anak-anak minum susu nih. Contoh, ini anaknya ke satu minum yang berapa? Ya ke satu ya kan, kayak gitu. Ada berapa ya? Apelnya ada 2, cukup berapa? Mana lebih banyak? Kayak gitu. Ini udah soal cerita sih. Ini juga udah nggak ada pinyin lagi, gitu ya. Ini juga soal cerita. Nah, ini mengenal angka 1 sampai 10 ya. Iya, ini satu ini satu monyet ini, satu monyet. Ini satu monyet, terus ada 2 jerapah, ini ada 3 onta ini. Iya. Ada 4 gajah, Iya. ada 5 kelinci. Ini apa ya? Ini 6 apa ini? Ini bebek ya. Ada 6 6 bebek. bebek. Kayak gitu-gitu. Terus ini ada 6 itu. 7 burung. 7 burung. Ya kan? Tuh mengenal angka gini aja, tapi udah pakai soal cerita gitu ya. Nah, gampang nggak Nyau? Gampang nggak Nyau? Gampang juga sih. Ini tuh gampang saja deh. Kalau ini ada 9, terus bikin 9-nya gimana? Ya, ini 6 Nyau, terbalik liatnya. Lihatnya dari sini. Nah, itu 6. Ini 6 terus 7. Ini 7, 8, 9 terus digambarin berapa. Terus ini bisa, ini ada 6. Ini 8, kayak itu 8. Dihitung ya barang-barangnya ya. Ini bukan kayak 6 tuh. Iya, kayak 6. Iya, betul. Oke deh. Terus ini kayak 4 ya. Iya, kayak 4. Udah ya? Ya. Udah ya. Oke deh. Oke, teman-teman, video kita sampai di sini dulu ya. Ya, dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Iya, bye-bye. Sokobon sama Sebumi, dadah. Dah. Dadah.